Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita nikmati dan simak kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirul Purwokarno, yang kali ini telah memasuki episode ke-28 dengan judul Rencana Membela. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan bertempat di Panti Kudus, tempat tinggal sang guru Adipati Jipang Panglan Haryo Penangsang, yang tak lain dan tak bukan adalah Sunan Kudus. Telah menyampaikan kegundahan dan kemarahannya atas tuduhan kerabat Keraton Demak Bintoro atas meninggalnya Sultan Trenggono, di mana Adipati Jipang Panglan Haryo Penangsang dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dan kabar yang sangat membuat resah dan gelisah Adipati Jipang Panglan tersebut bukan hanya dirasakan oleh Haryo Penangsang, namun juga seluruh sentana dan Nayaka Praja Kadipaten Jipang Panglan, termasuk Patih Matau. Dan Patih Matau pun berkata sambil keheranan, membunuh Sultan Prawoto. Kekagetan itu sangat terlihat dari perubahan wajah Ronggomanto yang duduk tepat di depan ayahandanya, seorang patih yang telah lanjut usia namun masih menunjukkan kesetiaannya kepada junjungannya Adipati Haryo Penangsang. Tak ada jalan lain yang bisa kita lakukan selain membunuh Prawoto, geram Patih Matau. Kenapa Romo? Ronggo Maruta pun bertanya kepada ayahnya. Utang Pati nyampak Prawoto yang telah membunuh Gusti Sekar, dan sekarang Prawoto juga yang menuduh Gusti Penangsang ini tak bisa dibiarkan. Maruto, utang Pati bayarnya juga harus pasti. Tegas Patih Matau pada Ronggo Maruto. Utang Pati, nyaur Pati, bisik Ronggo Maruto mengulang ucapan ayahnya tersebut. Dan sang ayah Patih Matau mengangguk seolah mendengar ucapan anak lelakinya. Padahal Patih tua Jipang yang telah peka pendengarannya itu mencerna dengan memperhatikan gerakan bibir yang dilihatnya. Apakah Gusti Penangsang telah
menyetujui rencana ini, Romo? Tanya Ronggomarto. Kemudian sementara Patih Mataun menghela napas dan pandangannya mendadak berpaling ke kanan. Patih Tuan Jipang itu tak segera menjawab pertanyaan anaknya, namun justru melayangkan pandang ke pelataran dalam kepatian dengan mata mengerjap yang memandang halaman rumahnya yang penuh beraneka tanaman bunga, hasil kerja istrinya yang sangat menyukai tanaman bunga beraneka warna, terutama yang harum dan sedap dipandang mata, sekaligus bisa menjadi bahan ramuan obat keluarga. Lelaki tua itu melihat serumpun bunga matahari yang tengah bergoyang tertiup angin. Bunga yang menurut penuturan istrinya bisa menjadi ramuan keputihan, pereda sakit kepala, dan juga radang payudara. Sementara akarnya bisa diambil menjadi ramuan penurun tekanan darah dan mengurangi rasa nyeri. Sedangkan biji dari tanaman perdu berbatang basah itu sangat bermanfaat sebagai perangsang pengeluaran cairan tubuh akibat peradangan. Kecuali batangnya, hampir seluruh bagian tanaman yang tumbuhnya bisa mencapai setinggi orang dewasa tersebut bisa digunakan sebagai ramuan. Demikian pula dengan sekelompok bunga yang tumbuh di sebelahnya. Bunga berwarna merah yang terdiri atas bunga-bunga kecil yang berkumpul membentuk kubusan. Tanaman hias yang batangnya dipenuhi rambut halus dengan daun tunggal bertangkai yang letaknya berhadapan. Helai daunnya berbentuk bulat telur melebar dengan pangkal daun berbentuk jantung. Bunga yang dikenal orang sebagai senggugu atau tambak rojo. Nyai Gede Mentaun pernah membuat tanaman dari bunga tersebut ketika suaminya menderita wasir berdarah. Akar bunganya memang berkhasiat menghilangkan bengkak dan menghancurkan darah beku. Daunnya yang terasa manis, asam, agak sepat, bermanfaat untuk mengeluarkan nanah. Sementara bunganya yang manis hangat berguna untuk menghentikan pendarahan. Patih Mataun terus memandang beraneka tanaman bunga lainnya. Bunga-bunga yang terus bergoyang oleh tiupan angin yang datang, dan ia menikmati tarian batang-batang bunga ilalang. Di antaranya adalah cempaka putih, cermai, andarusa, iles-iles, hingga bunga cengger ayam.
tanaman yang tengah mekar dengan indah yang semua bisa menjadi ramuan obat. Namun saat itu tarian bunga yang memekar bergoyang sedang tak bisa membuat hatinya senang. Ada keharuan yang sedang menggumpal menjelma menjadi berang. Dan di saat itulah Ronggo Maruto sang putra juga Nayoko Kraton Jepang Panulan memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat kepada ayahdanya yang sedang menahan amarah. Romo yang tidak rela melihat Gusti Penangsang selalu sengsara, tiba-tiba lelaki tua itu bercerita dengan menundukkan wajahnya. Dan Ronggo Maruto sempat melihat ada mendung yang mendadak membayang di wajah ayahnya. Mendung keharuan yang membuat kedua mata lelaki tua itu di depannya makin kencang mengerjap, mengejip cepat dan memecap. Kemudian dengan bibir bergetar ia berujar, Gusti Penangsang sejak kecil telah menderita dan sampai sekarang tak pernah mengenyam kebahagiaan, kata Patih Mataun sambil menerawang mengingat-ingat peristiwa masa silam. Dan lanjutnya, sejak bayi sudah ditinggal mati ibunya, Gusti Ayu Retno Panggu. Sepekan kemudian harus ditinggal ayahnya, Gusti Sekar Sidolepen yang dibunuh Prawoto. Patih Mataun menegaskan kepada putranya Haryo Maruto. Sementara Haryo Maruto yang mendengar mendadak hatinya menurut dan turut bergetar. Meskipun sebenarnya ia telah mengetahui semuanya sejak lama. Sejak anak-anak ia telah mendengar kisah hidup Penangsang. Saat sebagai anak pertama Patih Mataun, ia harus berbagi kasih sayang dari orang tuanya dengan adik angkatnya. Setelah sebelumnya ia telah berbagi dengan adik kandungnya sendiri, Ronggo Buwono. Maruto telah berusia 5 tahun hingga bisa mengenang peristiwa saat itu. Ketika pada suatu malam ayahnya pulang dengan memboyong seorang bayi yang baru berusia 1 pekan, yang telah dibawa ayahnya dari dalam Kadipaten Jipang. Sunan Kudus yang konon memintanya agar merawat bayi yatim piatu tersebut. Bayi tersebut bernama Penangsang, yang kemudian ia dianggap sebagai adiknya sendiri.
Sejak kecil Gusti Penangsang tak pernah menikmati kehangatan kasih sayang ibunya. Dan sekarang di saat ia akan mendapatkan kasih sayang seorang perempuan, tiba-tiba datang tuduhan dari Prawoto. Gusti Penangsang yang dharma baktinya pada Kasultanan Demak sangatlah besar, justru dibalas dengan fitnah yang sangat kejam. Maka tak ada jalan lain, Prawoto harus dibunuh. Patih Mataun terus berbicara dengan menahan amarah. Sedangkan Ronggo Maruta menangkap ada yang telah memuncak dalam kemarahan ayahnya. Meskipun dalam ucapan itu ia pun menangkap ada sesuatu yang harus didengarnya tentang Penangsang. Jadi benar cerita ibunda bahwa Dimas Penangsang sedang kasmaran Romo, kata Haryo Maruta pada ayahnya. Anak laki-laki Patih Mataun itu berkata dalam hati, tak berani ia menanyakan kepada ayahnya yang dari bahasa wajahnya masih menyimpan keharuan. Maka ia pun memilih diam dan mendengarkan penuturan ayahnya. Segera kami undang Rungkut ke sini. Ajaklah Rungkut menghadap Ramandamu Maruto. Kita bahas rencana ini bertiga, dan jangan sampai Gusti Penangsang tahu soal ini semua, kata Patih Mataun. Mengapa Gusti Adipati tidak boleh tahu, Romo? Cepat Maruto bertanya, mendengar perintah ayahnya yang sudah menyimpan rahasia. Gusti Penangsang pasti akan marah kalau kita menolong dengan cara begini. Kenapa, Romo? Berarti Gusti Adipati tak menyetujui hal ini. Kembali Patih Mataun menghela nafas dan mendadak ia teringat pada kejadian di pendopo Kadipaten Jipang ketika Penangsang marah luar biasa setelah mendengar kabar dari Haryo Panuntas tentang tuduhan yang didakwakan kepadanya. Saat dengan penuh keyakinan Patih Mataun memberikan usul tersebut kepada adipatinya, usul yang menurutnya sangat menyelesaikan masalah, namun justru membuat Penangsang menjadi marah. Ronggo Maruto, kamu masih ingat kepada Kiai Dandang Musuh yang waktu itu kamu ambil? Tanya Patih
Mataun mencoba menjelaskan permasalahan kepada anaknya. Ronggo Maruto sang pepatih melebet Jipang Panulan mengangguk. Ia masih ingat perintah ayahnya untuk menurunkan tombak penangsang yang menancap di batang Tanjung. Tombak yang konon dilemparkan ke belakang tanpa melihat, tetapi tepat membunuh seekor burung manyar hingga lehernya terpenggal. Itulah jawaban Gusti Penangsang, kata Mentawin tambahnya. Jadi Gusti Adipati tak menyetujui usul Romo. Kalau memang beliau saja tak mengizinkan, kenapa Romo masih harus repot-repot melakukan? Tanya Ronggo Maruto. Wajah Patih Mataun masam mendengar pertanyaan anaknya. Roman muka yang sebelumnya terpejam mendadak terlihat menyeramkan. Sorot matanya tiba-tiba menatap wajah anaknya dengan tajam dan dalam. Ronggo Maruto yang merasa ada kemarahan dari sikap ayahnya langsung meminta maaf. Nyuwun duka Kanjeng Rama. Maafkan kalau ucapan Maruto tadi kurang berkenan. Hamba siap melaksanakan apapun perintah Kanjeng Rama Patih Mataun. Mendengar perkataan anaknya, Patih Mataun menghela napas panjang. Kemudian kemarahan yang hampir saja meledak telah ia tahan agar tak keluar. Dan tanpa banyak beritanya dan tak lagi bertanya, Ronggo Maruto terus menyimak rencana ayahnya, rencana rahasia yang tak boleh diceritakan kepada siapapun juga, termasuk kepada Ronggo Buwono, saudaranya yang sekarang menjadi pepatih Jawi Jipang Panulan. Apalagi kalau sampai terdengar oleh Adipati Haryo Penangsang sendiri. Maka setelah pertemuan siang itu malahnya terjadi pertemuan lagi di pendopo Kepatihan Panulang. Kali ini Ronggo Maruto telah datang bersama orang yang diminta ayahnya untuk melaksanakan rencananya, yaitu seorang lurah prajurit Sureng yang bernama Rungkut. Rungkut, hamba Gusti, sepertinya yang sebelumnya pernah kita bicarakan, ucap Patih Mataun membuka pembicaraan. Tahta Demak yang akan diduduki Prawoto sesungguhnya adalah hak Gusti Haryo Penangsang. Namun Gusti Haryo Penangsang yang telah mengalah dengan legowo bukannya mendapatkan penghormatan, melainkan justru harus menerima tuduhan yang sangat menyakitkan. Maka sebelum Prawoto bertindak lebih keji dengan kekuasaannya, kita
harus menghentikan langkahnya. Kita harus menyelamatkan Gusti Penangsang. Tegas Patih Mataun kepada Soreng Rungkut. Hamba siap melaksanakan semua perintah Gusti Patih, ucap Rungkut sambil menyembah. Patih Mataun mengangguk dan lanjutnya, siapkan prajurit Kajiman dan kita latih mereka dengan aji sirep Begonondo, agar ketika suatu saat nanti aku perintahkan mereka telah siap melaksanakan. Sekarang kita menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Maka pada malam itu, ketiga orang itu pun terus berbincang, menyusun sebuah rencana. Rencana membela Penangsang agar terbebas dari tujuan yang santer berkembang di Kesultanan Demak Bintoro tersebut. Rencana diam-diam tanpa sepengetahuan sang Adipati Jipang. Sementara di halaman dalam kepatian, kembang-kembang masih terus bergoyang. Angin malam membelai makin kencang. Nah, saudara, sampai berjumpa di episode berikutnya. Kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa.